Sobat Siaga Bencana dan para teman-teman yang lagi nonton podcast pada hari ini. Nah, teman-teman semua, pada podcast hari ini kita akan membahas mengenai mitigasi bencana, lindungi diri dan lindungi keluarga. Perkenalkan, nama saya Adinda, saya selaku host pada podcast pada hari ini. Nah, tapi saya nggak sendirian nih, saya ditemani oleh 3 kakak cantik. Nah, yang pertama ada Kak Trinita, ahli geologi dari BMKG. Sapa dulu dong. Halo semuanya. Hai. Nah, selanjutnya ada Kak Afifa, ahli tangga bencana dari BNPB. Halo Kak Afifa. Halo teman-teman. Nah, dan yang gak kalah menarik nih ada Kak Pradita dari PMI. Halo Kak Pradita. Halo teman-teman semuanya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, podcast pada hari ini tuh penting banget buat kita yang tinggal di negara Indonesia. Nah, Indonesia itu kan dikelilingi oleh cincin api ya. Jadi bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, itu tuh udah kayak temen nongkrong, tiba-tiba datang, nggak ada ngabarin ke kita. Nah, tapi teman-teman jangan panik, sobat siaga jangan panik ya, karena ada 3 kakak-kakak ini yang bakal mengedukasi kita mengenai tentang apa sih sebenarnya mitigasi itu, cara pencegahannya, serta cara untuk menyelamatkan diri pada saat terjadinya bencana. Pasti teman-teman udah nggak sabar ya untuk nungguin mengenai edukasinya. Yuk langsung saja kita mulai. Teman-teman sobat siaga, nah kita bahas yang paling basic dulu nih, yaitu pengertian tentang mitigasi. Nah, untuk Kak Trinita selaku ahli geologi dari BMKG mungkin bisa dijelaskan gitu ya mengenai dari pengertian mitigasi ini. Mungkin bisa jelasin yang simpel-simpel aja agar kita semua dan sobat siaga juga tahu apa sih sebenarnya mitigasi itu. Oke. Baik Kak Dinda. Nah teman-teman dan sobat siaga semuanya, sebenarnya mitigasi bencana ini adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana sebelum bencananya terjadi. Jadi sederhananya gini, mitigasi itu bukan panik setelah kejadian, tapi lebih ke persiapan dari awal supaya dampaknya itu enggak besar. Nah, dan kita juga harus sadar ya, kalau misalnya kita di Indonesia itu berada di wilayah cincin api Pasifik, yang artinya itu apa? Artinya itu Indonesia itu mempunyai banyak gunung api aktif dan jalur pertemuan lempeng bumi, sehingga gempa bumi itu cukup sering terjadi. Nah, sobat siaga, contoh bencana yang sering kita alami itu ada gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, sampai letusan gunung berapi. Makanya mitigasi itu penting banget. Misalnya dengan membangun rumah yang tahan gempa, memperbaiki drainase, dan menanam mangrove di sekitar pantai. Jadi inti dari mitigasi bencana itu adalah bagaimana kita bisa melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Ya ampun, lengkap banget ya penjelasan dari Kak Trinita tadi. Nah, jadi mitigasi itu ibaratnya kayak skincare teman-teman, dirawat dari awal agar pas udah selesai itu nggak menimbulkan breakout di kita. Nah, teman-teman udah paham kan mengenai pengertian dari mitigasi bencana tadi apa? Dan jangan lupa dicatat ya teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut ya untuk ke Afifa selaku dari pakar mitigasi sosial dari BNPB. Nah, kalau dari Kak Afifa sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya terjadi bencana gitu? Mungkin Kakak bisa ngasih tips and trick yang simpel-simpel aja dulu, biar coba siaga yang lagi nonton juga bisa praktekkan langsung nih. Nah, oke, baik. Saat terjadi bencana teman-teman, orang-orang ini seringkali merasa panik atau lelah atau stres, itu panik berlebihan lah. Nah, ada peran penting kita sebagai masyarakat sosial untuk menghadapi bencana ini. Bagaimana sih peran kita sebagai masyarakat sosial? Nah, dari BNPB sendiri, yang pertama yaitu menjaga antrian atau ketertiban. Kita harus menanamkan di diri kita yaitu budaya antri teman-teman. Saat bantuan datang, makanan atau bantuan lain datang, itu jangan berebutan, jangan menerobos. Kita harus mengantri agar relawan yang membantu kita itu tidak merasa kewalahan dan kerepotan karena berebutan tersebut. Mengatur diri sendiri agar tertib itu penting teman-teman. Nah, dengan kita mementingkan teman kita yang sudah disabilitas, orang lansia atau orang hamil, ini semua bantuan dapat disalurkan secara merata teman-teman. Nah, ada juga ini peran kita sebagai masyarakat yaitu penyaring berita. Karena kadang saat terjadi bencana teman-teman itu banyak sekali berita-berita hoax yang disebarkan. Saat kita mendapat berita tersebut, kita harus mencari dulu informasi tersebut benar atau tidak. Karena seringkali orang selalu percaya, tidak mencari kebenaran berita tersebut. Nah, ada juga peran kita sebagai relawan teman-teman. Jadi teman-teman, sebagai relawan kita harus bergotong royong dan membantu sesama masyarakat tersebut. Karena apa? Kita datang sebagai relawan di daerah
sistem agar mereka tetap semangat untuk menghadapi bencana tersebut. Seperti kita mengajak anak-anak tersebut mengajar belajar, kita membina anak-anak tersebut untuk belajar agar tetap semangat bersekolah. Seperti itu teman-teman, peran kita sebagai masyarakat sosial. Oke, bagus banget ya penjelasan dari Kak Afifa tadi. Mungkin teman-teman juga bisa mempraktekkan dan catat poin-poin penting ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Pradita nih. Oke, bagian aku nih ya, yang aku tambahin ya. Hal yang harus penting kita lakukan ya sebelum yang namanya terjadi bencana, yang pertama itu adalah kita melakukan tas siaga bencana. Kalau boleh tahu tas siaga bencana itu apa sih Kak? Nah, ya tas siaga bencana selama 72 jam ini yang kita lakukan nantinya, kita harus mempersiapkan yang namanya air mineral 3 liter per orangnya, obat-obatan, lalu makanan siap saji, kotak P3K, lalu juga berkas-berkas penting. Contohnya seperti KTP itu kan penting banget kan Kak saat menjaga yang namanya saat darurat ini bisa dibilang kayak gitu. Nah, jadi dengan tes siaga bencana ini kita juga melakukan yang namanya biar supaya kita saat terjadi bencana kita nggak panik, kita nggak buru-buru. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, kita juga harus punya planning sebelum terjadi bencana itu. Jadi kita nggak mempersulit hidup kita, yang ada kita mempermudah kita saat bencana itu terjadi. Kan kita nggak tahu ya kapan bencana itu terjadi ya kan? Nah kita juga harus mempersiapkan nih yang namanya tas siaga bencana itu teman-teman, dicatat ya teman-teman. Nah teman-teman udah paham kan apa saja di tas siaga bencana? Mungkin teman-teman dari sekarang bisa langsung di packing nih ke dalam tasnya. Teman-teman kita lanjut ya ke bencana yang berikutnya, yaitu adalah bencana gempa bumi yang akan dijelaskan oleh Kak Trinita. Oke. Nah, teman-teman dan sobat siaga semuanya, kalau kita nih ngomongin tentang gempa bumi, itu ada beberapa langkah mitigasi yang penting banget. Yang pertama itu tentunya dari bangunannya. Usahakan bangunannya itu menggunakan struktur yang lebih tahan gempa, misalnya dari beton bertulang dan atap yang ringan. Nah, ini yang paling penting nih. Saat gempa terjadi, kita tuh harus ingat teknik drop, cover, and hold on. Kalau boleh tahu itu teknik apa ya Kak? Soalnya baru dengar juga kan. Mungkin teman-teman sobat siaga juga bakal pasti tahu. Nah, ya ini penting banget. Yang pertama itu artinya jongkok, lindungi kepala di bawah meja, dan pegang meja sampai guncangannya itu berhenti. Nah, sobat siaga jangan langsung panik ya, karena justru banyak cedera yang terjadi karena kepanikan. Lalu setelah gempa ini selesai, baru lakukan evakuasi dengan tenang, dan sobat siaga harus hindari penggunaan lift. Nah, Kak, di rumah itu kita juga bisa banget loh mulai mitigasi sederhana. Misalnya memasang pengaman pada lemari atau TV supaya nggak roboh saat gempa itu terjadi. Oke, nah jadi sobat siaga udah tahu kan gimana kalau misalnya terjadi gempa bumi. Nah lanjut kita ke bencana selanjutnya, itu yang sering terjadi nih. Mungkin aku juga sangat relate nih merasakannya. Nah, jadi kayak di setiap rumahku gitu ya, kalau misalnya lagi musim hujan itu halaman depannya tuh auto jadi kolam dadakan. Kira-kira Kak Afifa bisa nggak ya ngasih solusi atau mitigasinya? Nah, untuk mitigasi banjir nih teman-teman, seperti yang dibilang Kak tadi, rumahnya itu hujan langsung jadi kolam. Nah, itu biasanya terjadi karena halaman depan rumah itu tertutup semen atau beton. Apakah iya Kak Adita? Iya benar sekali. Nah, oleh karena itu teman-teman, tidak boleh halaman depan rumah itu semua tertutup oleh beton ataupun semen, karena tidak dapat mengalir. Karena kalau misalnya tertutup beton semua, air mengalir kemana? Kita dapat melakukan mitigasi, yaitu menanam pohon. Dan menanam pohon itu, air dapat diserap oleh akar pohon, karena satu pohon saja itu sudah memiliki akar yang kuat teman-teman, jadi dapat meresap air tersebut. Kak, mau nanya dong Kak, kalau untuk pohon toge bisa nggak tuh Kak? Oh, gak ya teman-teman, kalau pohon toge tidak bisa, karena pohon toge kan akarnya kecil dan tipis banget ya, tidak dapat menyerap air. Sedangkan pohon yang lain dapat menyerap air. Contohnya apa tuh? Contohnya pohon mangga atau pohon jambu, itu memiliki akar yang kuat teman-teman, jadi dapat menyerap air tersebut. Dan juga di depan halaman rumah jangan lupa buat got ataupun parit untuk air dapat mengalir. Seperti itu teman-teman. PBNP sendiri ada komunitas nih teman-teman, komunitas gerak bareng. Karena banjir tidak dapat diatasi sendirian, banjir dapat diatasi dengan bersama-sama. Contohnya program dari BNPB yaitu Sungai Watch. Nah kalau boleh tahu emang Sungai Watch itu apa sih Kak? Nah jadi teman-teman, program BNPB Sungai Watch
untuk mengalir. Jadi hasil dari program ini, potensi banjir bisa berkurang drastis sampai 40%. BPP aktif berkolaborasi nih teman-teman dengan pemerintah daerah, salah satunya di Banda Aceh pada April 2026, yaitu menanam ribuan pohon nih teman-teman sebagai langkah mitigasi banjir dan ketahanan lingkungan dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga nih mitigasi yang paling penting, yaitu untuk pribadi sendiri dan keluarga. Seperti yang sudah dijelaskan Kak Pradita tadi, yaitu mengamankan barang-barang penting teman-teman seperti dokumen-dokumen penting seperti KTP. Nah, itu penting untuk dilakukan. Itu mitigasi untuk bencana banjir. Nah, Sobat Siaga udah tahu kan kalau mitigasi bencana banjir itu gimana? Nah, selanjutnya kita next ya ke bencana selanjutnya, yaitu yang paling serem nih, tsunami. Mungkin Kak Pradita bisa jelasin nih. Kalau untuk tsunami sendiri ya teman-teman, itu menurut saya ya, biasanya sebelum terjadinya tsunami kita sudah mendapatkan yang namanya peringatan atau SMS, notifikasi dari Inateus atau dari BMKG sendiri kalau teman-teman punya aplikasinya. Biasa mereka sudah melakukan 5 menit sebelum terjadinya, mereka sudah mengirim notifikasi kepada kita. Lalu setelah kita mendapatkan notifikasi tersebut, biasanya kita panik kan, apa nih yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan teman-teman, yaitu jangan panik. Kita harus, saat kita lagi di gedung, kita harus jangan jauhi dari lift. Kita harus naik tingkat yang paling tinggi, tingkat yang tinggi yang untuk menurut kita aman, atau bisa di bawah meja juga sekalipun. Kalau kita lagi di luar, kita bisa melakukan lari jauh atau jauh dari daerah pesisir atau pantai. Kita jauh dari 30 meter dari di bawah permukaan laut teman-teman. Kita juga melakukan evakuasi mandiri sebelum kejadian tersebut. Contohnya tuh seperti tsunami di Carita di Banten tahun 2018. Masyarakat tersebut sudah melakukan evakuasi hingga mereka berhasil untuk penyelamatan diri saat terjadinya tsunami tersebut teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi Sobat Siaga udah tahu belum kalau misalnya terjadi tsunami apa-apa aja nih yang harus dilakukan? Kan tadi udah dijelasin ya oleh Kak Pradita. Nah, lanjut kita ke mitigasi berikutnya, yaitu mengenai gunung meletus. Mungkin kita di Indonesia ini kan sering sekali ya mendengar gunung meletus, apalagi kita di wilayah Sumatera Utara. Dari Kak Pradita mungkin boleh dijelaskan ya apa saja mitigasinya? Oke, nah teman-teman, untuk gunung api sendiri, teman-teman itu harus mematuhi radius aman. Itu biasanya sekitar 8 sampai 10 km dari kawah. Nah, yang paling penting juga gunakan masker karena abunya itu bisa merusak pernapasan. Nah, yang paling penting juga nih, teman-teman harus pantau informasi resmi dari BMKG. Jangan percaya informasi apapun selain dari BMKG karena itu bisa berpotensi hoax. Oke, bagus sekali ya penjelasan dari Kak Trungga tadi mengenai mitigasi gunung meletus. Nah teman-teman, pasti teman-teman kepo dan penasaran nih tentang contoh aksi nyata dari bencana-bencana yang ada di dunia ini. Mungkin Kak Pradita bisa menjelaskan nih. Kita mengambil contoh kasus yang ada di Jepang, di mana negara Jepang itu sudah melakukan yang namanya bangunan tahan gempa, tahan guncangan ya teman-teman, yang mereka merancang untuk saat terjadinya, mereka di bangunan itu sudah dirancang terlalu terasa sekali teman-teman. Dan mereka juga melakukan yang namanya drill rutin setiap tahunnya teman-teman. Kalau salah juga di Indonesia juga sudah melakukan yang namanya contoh seperti siap bencana gempa bumi. Nah kira-kira di Indonesia di daerah mananya tuh Kak yang udah melakukan hal tersebut? Contohnya itu seperti yang ada di desa siaga bencana di Flores Timur teman-teman, yang dimana pada saat tsunami tahun 2018 di Flores Timur ini, saat peringatan sirena dibunyikan atau bunker, evakuasi membantu penyelamatan seluruh warga yang ada di Flores Timur tersebut untuk melakukan mitigasi yang benar terjadi atau mitigasi penyelamatan diri mereka sendiri saat terdengar sirena tersebut. Jadi penting banget untuk yang namanya melakukan evakuasi rutin di daerah-daerah atau daerah-daerah pinggiran di pesisir teman-teman. Nah bagus banget ya penjelasan dari Kak Pradita tadi mengenai bangunan anti gempa. Mungkin pemerintah Indonesia bisa juga membuat bangunan anti gempa untuk di wilayah-wilayah atau di rumah-rumah warga yang dekat dengan misalnya pesisir dan gunung lainnya. Nah jadi teman-teman, bencana itu tidak memandang gender, tidak memandang usia, tidak memandang siapapun bisa saja terjadi kena bencana.
Nah, jadi mungkin Kak Afifa ini bisa menjelaskan mengenai tentang para teman-teman kita, teman-teman disabilitas kita, orang tua kita yang lansia dan juga mungkin ibu hamil. Gimana sih cara mereka untuk mengatasi ketika mereka kena bencana? Oke, dalam menghadapi bencana, kita tidak hanya memerhatikan diri kita saja teman-teman, karena ada teman-teman kita yang difabel atau disabilitas, orang lansia, dan ibu hamil juga yang harus kita perhatikan. Program seperti BNPB yaitu inklusi bencana sangat krusial. Salah satunya itu membuat jalur evakuasi khusus, yaitu jalur evakuasi yang tidak boleh hanya dengan berupa tangga atau jalan sempit yang terjal. Jadi jalur evakuasi khusus itu dengan membuat jalur yang mudah nih untuk teman-teman kita, pegangan nih untuk jalan yang jelas agar mereka tidak kesusahan atau tidak kewalahan saat terjadi bencana tersebut. Kita juga membuat pengungsian yang aksesibel, yaitu seperti tempat berteduh yang ramah untuk semua orang, bukan hanya sekedar tenda biasa teman-teman. Harus fasilitas yang lain seperti ada toilet khusus yang untuk difabel, tempat tidur yang nyaman bagi lansia, serta akses yang tidak tingkat agar mereka tidak susah. Penting saat terjadi bencana teman-teman, karena teman-teman kita yang difabel, disabilitas, orang lansia dan ibu hamil itu sulit bergerak. Mereka lah yang paling beresiko untuk tertinggal. Oleh karena itu, dengan adanya kita membuat jalur evakuasi khusus dan tempat pengungsian yang aksesibel ini, rancang khusus, dan kita pastikan bahwa nyawa setiap orang itu sangat berharganya dan semua punya kesempatan yang sama untuk selamat. Ini ya teman-teman, untuk teman-teman yang difabel, lansia dan ibu hamil itu punya jalur evakuasi atau jalur prioritas. Mereka tuh lebih diprioritaskan daripada kita nih. Nah, Sobat Siaga udah tahu kan contoh kasusnya apa-apa saja. Nah, sekarang kita lanjut ke tantangan yang mungkin akan dijelaskan oleh Kak Trinita nih. Oke, baik Kak Dinda. Sebenarnya untuk mitigasi sendiri itu pasti tantangannya cukup besar ya. Salah satunya itu yang paling penting itu adalah keterbatasan anggaran. Teman-teman tahu ya bahwasannya anggaran untuk mitigasi bencana itu hanya 1% dari APBN. Wah, sangat kecil sekali ya anggarannya. Iya, sangat kecil. Itu menjadi tantangan kita. Selain itu juga bahwasannya masih ada pembangunan di daerah rawan bencana dan banyak masyarakat yang kurang sadar tentang pentingnya mitigasi ini. Padahal mitigasi itu bukan cuma tugas pemerintah. Kita itu semua punya peran, mulai dari hal-hal kecil seperti ikut simulasi bencana, menjaga lingkungan, dan mencari informasi yang benar tentang kebencanaan itu. Nah, jadi teman-teman dan Sobat Siaga, jangan nunggu bencana datang dulu baru siap ya. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Bener banget sih Kak. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan mulai dari pengertiannya, contoh kasusnya, mitigasi bencana di berbagai bencana mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan udah dibahas tadi ya. Nah, serta juga tantangannya nih. Aku mau kasih kesimpulan dari podcast kita pada hari ini. Yang pertama, kita tuh harus download aplikasi BMKG di handphone kita masing-masing. Mulai dari sekarang udah bisa ya di-download. Dan yang kedua, kita harus menyiapkan tas siaga yang udah dijelaskan oleh Kak Pradita nih. Tadi isi tas siaga tersebut ialah mengenai air 3 liter, makanan, dan juga obat-obatan serta barang-barang atau berkas-berkas penting lainnya. Nah, yang ketiga ialah mulai dari melakukan aksi kecil nih. Misalnya dari menanam pohon di sekitar halaman rumah kita aja. Nah, dengan hal itu, justru dengan kita menanam pohon di halaman rumah itu juga mencegah terjadinya bencana banjir, teman-teman. Nah, yang keempat adalah kita ikut melakukan simulasi. Misalnya di sekolah kita mengadakan simulasi, kita ikut. Di tempat lingkungan kerja kita mengadakan simulasi, kita juga ikut. Atau misalnya di lingkungan rumah kita juga ikut. Atau misalnya di ketiga tempat ini nggak ada melakukan simulasi, kita bisa mengikuti simulasi via online atau kita bisa lihat konten-konten kreator nih. Nah, dan yang kelima adalah menjadi duta siap siaga. Gimana sih cara menjadi duta siap siaga itu? Yaitu dengan cara kita melakukan membuat video atau menyebarkan hal-hal yang kita ketahui tadi nih kepada teman-teman kita, keluarga kita, rekan-rekan kita, dan juga kita bisa menguploadnya di sosial media kita. Dengan seperti itu, teman-teman juga menjadi tahu mengenai tentang cara mitigasi bencana yang bisa kita terapkan ketika bencana itu terjadi, teman-teman. Okay, thank you so much ya buat kakak bertiga ini, Kak Trinita, Kak Afka, dan Kak Pradita. Sama Kak Dinda. Yang udah mau mengedukasi nih untuk Sobat Siaga dan teman-teman yang lagi pada nonton podcast hari ini. Menjadi siaga itu bukan membuat diri kita menjadi seram, justru membuat kita tuh menjadi keren dan peduli terhadap lingkungan. Oke teman-teman, jangan lupa dicatat ya poin-poin penting yang udah dijelasin oleh kakak-kakak tadi. Nah teman-teman, jangan lupa di like,
share, komen, dan subscribe. Ingat, Siaga bencana, selamatkan